Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan sedikit tentang mendengar di dalam komunikasi. Jadi seperti apa sih mendengar di dalam komunikasi itu? Simak terus ya penjelasannya. Oke, untuk yang pertama adalah pentingnya mendengar. Jadi manfaat mendengar itu ada dua. Yang pertama adalah manfaat profesional dan yang kedua adalah manfaat pribadi. Di dalam manfaat profesional, keahlian mendengar sangat dibutuhkan di dunia kerja. Sedangkan di dalam manfaat pribadi, keahlian mendengar ini penting untuk memulai, mengembangkan, dan memelihara hubungan interpersonal. Tujuan mendengar di antara lain yaitu to learn, to relate, to influence, to play, and to help. Jadi mendengar itu adalah proses receiving, understanding, remembering, evaluating, and responding. Stage 1, receiving or hearing. Jadi ketika kita hearing ini, kita tidak melakukan upaya apapun, tetapi kita harus fokus atau mindful ketika kita mendengarkan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan mendengar. Yang pertama adalah focus your attention. Hindari memusatkan perhatian kepada apa yang akan kita sampaikan sebagai respon, karena bisa saja kita tidak menangkap apa yang disampaikan. Yang kedua adalah avoid distraction. Yang dimaksud dengan avoid distraction ini menghindari hal-hal yang mungkin mengganggu, seperti halnya menjauh dari musik yang terlalu keras dan mematikan atau men-silent handphone, seperti itu. Yang ketiga adalah maintain your role as listener. Maksudnya adalah sebisa mungkin kita menghindari menginterupsi si pembicara, karena bisa saja kita kehilangan informasi yang akan disampaikan oleh si pembicara. Nah, ketika kita berkomunikasi pasti ada yang namanya salah pemahaman atau salah pengertian. Nah, di sini untuk mengatasi itu semua, kita bisa menggunakan disclaimer. Arti dari disclaimer sendiri adalah pernyataan yang dimaksudkan agar pesan kita itu dapat dipahami dan tidak dilihat secara negatif oleh si pendengar. Di sini ada beberapa jenis disclaimer. Oke, yang pertama adalah hedging. Maksud dari hedging itu adalah memisahkan diri kita dari pesan. Jadi, semisal pendengar itu tidak setuju dengan apa yang kita katakan, mereka itu tidak akan membenci kita, mereka itu tidak akan memusuhi kita. Contohnya adalah, saya mungkin salah, tetapi saya berpendapat bahwa si A itu adalah orang yang baik. Yang kedua ada credentialing. Maksudnya adalah menjelaskan posisi diri kita terkait dengan apa yang akan kita katakan. Seperti misalnya, jangan salah paham dulu ya, saya bukannya tidak suka sama perokok, tapi saya tidak suka jika ada orang yang merokok di tempat umum. Lalu yang ketiga ada scene listens. Maksud dari scene listens ini adalah meminta izin kepada pendengar untuk memperbolehkan kita bicara menyimpang dari apa yang disepakati secara umum. Contohnya, sebentar, aku tahu bahwa ini forum penting, tetapi apakah kalian sudah tahu bahwa wakil ketua kita sedang sakit? Yang keempat ada cognitive disclaimer. Maksudnya adalah pernyataan bahwa apa yang kita katakan itu rasional. Seperti halnya, aku tahu kamu mungkin menganggap aku gila, tetapi berimajinasi itu lebih baik untuk merilekskan pikiran daripada untuk menghujat orang dengan perkataan yang tidak pantas. Yang kelima ada appeals for the suspension of judgments. Maksudnya adalah meminta para pendengar untuk memahami baik-baik apa yang kita sampaikan sebelum terburu-buru mengambil kesimpulan dan menghakimi. Stage 2, understanding. Nah, ini adalah tahapan di mana kita harus mempelajari maksud si pembicara. Di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan pemahaman. Yang pertama, avoid assuming you understand. Maksudnya, hindari berasumsi bahwa kita itu tahu apa yang akan dibicarakan oleh si pembicara. Contohnya, sepertinya saya tahu apa yang akan kamu katakan. Jadi, perlu diketahui bahwa hal tersebut itu hanya akan membuat kita kehilangan pesan berikutnya yang mungkin saja itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, see the speaker is message from the speaker's view. Jadi maksudnya di sini adalah
kita itu jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum benar-benar memahami apa yang dikatakan si pembicara. Yang ketiga, ask questions for clarification. Jadi maksudnya, tanyakan lebih mendetail tentang maksud si pembicara. Jadi, cara ini menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar tertarik dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir ada rephrase. Nah, maksud dari rephrase ini itu kita bisa membahasakan ulang pokok pikiran dari si pembicara dengan bahasa kita sendiri. Entah itu kita bahasakan dalam hati, pikiran, ataupun diucapkan. Cara ini itu bertujuan agar kita benar-benar paham dengan topik pembahasannya. Proses yang ketiga adalah stage 3, remembering. Mendengarkan dengan efektif itu tergantung pada proses remembering. Contoh, ketika kita bertemu dengan teman, lalu dia mengatakan, ibunya sedang sakit. Lalu, minggu depannya lagi kita bertemu dengannya. Kita akan mengingat bahwa, oh minggu lalu ibunya sedang sakit. Alangkah baiknya kita menanyakan bahwa, bagaimana kabarnya? Apakah ibunya sudah membaik atau sudah pulih? Ketika kita menerima informasi, maka kita akan secara otomatis membuat catatan kecil di dalam ingatan ataupun merekamnya. Lalu, proses perekaman itu terjadi ketika kita mendengar dengan baik. Dan kapasitas ingatan itu ada dua, yaitu short-term memory dan long-term memory. Short-term memory memiliki keterbatasan pengingatan atau keterbatasan menyimpan informasi. Namun, jika long-term memory itu tidak ada batasan dalam proses pengingatan. Untuk memindahkan informasi dari short-term memory ke long-term memory harus melakukan ini. Focus your attention on central ideas. Pusatkan perhatian pada ide-ide pokok. Maksudnya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi ataupun penjelasan dari dosen tentang materi-materi yang kita dapat, maka dosen akan mengalihkannya dengan sebuah guyonan atau lucunan agar kita tidak bosan. Namun, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah memfokuskan pada konsep pentingnya. Konsep pentingnya adalah sebuah ide pokok. Makanya, dari sebuah ide pokok tersebut kita akan mendapat sebuah informasi yang kita dapat. B. Organize what you hear. Artinya, simpulkan informasi dalam bentuk yang paling mudah diingat. Contoh, ketika kita berbelanja kebutuhan pokok, maka kita harus mengkategorikan apa yang kita beli. Seperti contoh, kita harus membeli kebutuhan pokok sembako. Sembako meliputi gula, beras, ataupun apapun. Lalu yang kedua, buah-buahan, kita harus membutuhkan buah apa. Dan yang ketiga, kebutuhan non-primer. Dan C, you need the new with the old. Hubungkan informasi yang kita terima dengan apa yang sudah kita ketahui. Misalkan, ketika kita membeli buku sequel atau jilid 2, maka kita akan mengingat bahwa kita sudah membeli buku yang pertama dengan pengarang yang sama. Dan D, repeat. Ulangi nama dan konsep utama. Bila pengulangan tersebut bisa diucapkan dengan keras dan kita mudah mengingatnya, maka itu diperbolehkan. Seperti kita mengucapkan keras-keras tentang apa itu 5 konsep tentang mendengar. Stage 4, evaluation. Evaluasi adalah menilai informasi dengan cara tertentu. Bukan hanya informasinya saja yang kita nilai, namun maksud dan tujuan orang tersebut mengatakannya. Contoh, ketika teman kita mengatakan bahwa, oh saya ingin membagikan nasi bungkus ke orang-orang sekitar, maka kita akan berpikir apakah orang ini memang benar melakukan hal tersebut untuk kebaikan atau dengan tujuan tertentu hanya untuk mendapatkan pujian. Dalam proses evaluasi tentunya ada proses mendengar, dan proses mendengar harus melakukan resist evaluation sampai kita benar-benar paham dengan informasi yang disampaikan. Jangan terlalu cepat mengambil penilaian ataupun kesimpulan, karena
belum tentu kesimpulan yang kita dapat adalah benar. B. Distinguish fact from opinion. Bedakan antara fakta dan opini dan pendapat pribadi. Jadi, contohnya adalah kata Haji Lulung, Ahok besar kepala, dan bedakan antara Ahok besar kepala. Kata Haji Lulung, Ahok besar kepala itu adalah pendapat pribadi, dan Ahok besar kepala itu adalah opini, karena opini dibangun dari fakta. C. Identify any biases. Lihat apakah si pembicara memiliki bias tertentu, memiliki kepentingan pribadi, ataukah prasangka yang membuat pendapatnya tidak netral. Misalkan, dia suku Sunda, dan dia bilang suku Sunda lebih baik dari suku Jawa. Yang D. Recognize fallacious form of reasoning. Sadari bila argumen yang salah bila pembicara melakukan A. Name labeling atau pelabelan, B. Testimonial, yang C. Bandwagon, menyatakan bahwa kita harus melakukan sesuatu yang bersifat mayoritas. Baik, yang selanjutnya adalah listening barriers. Listening barriers ini adalah gangguan atau halangan bagi seseorang untuk mendengarkan secara efektif. Yang pertama adalah distraction, physical and mental. Di sini gangguan dari fisik adalah lingkungan yang berisik seperti sekarang ini. Bisa kita dengarkan bahwa ada suara dari sentrap yang bisa mengganggu Anda dalam mendengarkan penjelasan dari saya. Dan yang kedua adalah gangguan mental. Misalnya kita memikirkan tentang hal lain di saat kita sedang mendengarkan curahan hati sahabat kita yang sedang curhat kepada kita. Itu bisa mengganggu kita dalam mendengarkan curahan hati tersebut. Yang kedua adalah bias and prejudice. Maksudnya adalah bias dan prasangka terhadap satu kelompok tertentu. Adalah misalkan ada kelompok wanita itu memiliki kemampuan memasak. Kemudian ketika ada seorang laki-laki yang membicarakan tentang memasak, dia tidak terlalu didengar karena menurut prasangka mereka bahwa laki-laki itu tidak mengetahui banyak tentang memasak. Jadi kita sebagai pembicara dan pendengar harus menghilangkan bias-bias seperti ini agar kita bisa mendapatkan informasi yang belum kita peroleh. Kemudian yang ketiga adalah lack of appropriate focus atau berkurangnya fokus disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan kita sedang mendengarkan seseorang, kita memikirkan tentang hal lain di luar pembicaraan tersebut. Sebagai contoh, A sedang belajar bersama di rumah B. Kemudian si B memikirkan bahwa makanan di rumah A itu sangat enak-enak dan di rumah A ada adik A yang begitu cantik, sehingga hal tersebut memecahkan fokus daripada B. Hal tersebut harus dihindari supaya kita bisa mendengarkan secara efektif agar mendapatkan informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Kemudian poin keempat adalah premature judgment. Maksudnya adalah kita menilai secara terburu-buru. Sebagai pendengar yang baik, seharusnya kita harus mendengarkan pembicara, dengarkan secara seksama, kemudian kita dengarkan sampai selesai dia berbicara. Jangan terburu-buru kita menilai bahwa kita sudah mengetahui apa yang akan dibicarakan oleh pembicara tersebut. Setelah kita mendengarkan secara selesai, secara keseluruhan, baru kita bisa menilai tentang apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Selanjutnya adalah gaya mendengar yang efektif. Gaya mendengar tergantung dari situasi dan tujuan. Kemudian siapa partner kita, kemudian apa pesannya. Seni mendengarkan adalah memilih gaya yang tepat dengan melihat pada 5 dimensi mendengarkan. Yang pertama adalah jika kita ingin memahami seseorang dan memahami perasaannya, kita harus mendengarkan dengan rasa empati. Apa sih rasa empati itu? Rasa empati itu adalah kita merasakan apa yang pembicara rasakan dari kacamata mereka. Tapi ada kalanya kita harus objective listening. Maksudnya di sini adalah kita memberikan saran kepada pembicara bahwa dia harus menghilangkan sifat-sifat negatif dari dirinya agar dia tidak merasa terpojokkan. Kita harus memberikan saran kepada dia dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung perasaannya. Yang kedua adalah non-judgmental and critical listening. Kita perlu mendengarkan tanpa menghakimi atau menilai. Namun kita juga perlu mendengarkan dengan kritis untuk mengevaluasi apa yang kita dengarkan.
dengan cara kita mendengarkan dahulu tanpa menilai atau menghakimi. Kemudian setelah selesai kita akan paham maknanya, kemudian kita baru bisa mengevaluasi hal tersebut. Surface listening dan deep listening. Surface listening adalah mengartikan kata-kata secara donatif. Deep listening mendengarkan makna yang terdalam. Nah, bagaimana cara mengatur surface and deep listening? Yang pertama itu ada fokus on both verbal and non-verbal message. Kedua ada listen for both content and relational message. Ketiga, make special note of self-reflexive statement. Yang keempat, don't disregard the literal meaning. Polite and impolite listening. Sebenarnya kesopanan tidak hanya dilakukan pada saat berbicara saja, tetapi ketika saat kita mendengar, kita juga memerlukan tata cara kesopanan. Yang pertama, hindari menginterupsi pembicara atau mengganti topik. Terus yang kedua, ada tunjukkan bahwa apa yang disampaikan si pembicara itu terlihat penting. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kamu mengerti dan memahami perasaan dari pikiran si pembicara. Aktif dan pasif listening. Aktif dan pasif listening adalah proses menyatakan kembali apa pikiran dan perasaan pembicara. Proses ini bukan cuma sekedar mengulang-ulang kata, tapi bagaimana pemahaman kita terhadap pesan dari si pembicara tersebut. Fungsi dari active listening sendiri yang pertama adalah membantu kita sebagai pendengar untuk mengecek ulang sejauh mana pemahaman terhadap apa yang disampaikan si pembicara. Kedua, melalui active listening, pembicara bisa tahu bahwa kita menerima dan menghargai perasaannya. Yang ketiga, active listening membuat pembicara bisa lebih mengekspresi perasaan dan pikirannya. Gender and listening. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya mendengar yang berbeda. Laki-laki dalam sebuah komunikasi sebenarnya itu ingin dihargai, sehingga cenderung menunjukkan pengetahuan dan keahliannya. Contoh yang kedua, perempuan lebih banyak menunjukkan respon. Kebanyakan menunjukkan respon verbal non-verbal ketika mendengarkan dibandingkan laki-laki. Terus yang ketiga, laki-laki lebih sedikit mendengarkan perempuan dibandingkan perempuan mendengarkan laki-laki ketika saat berbicara.